Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke teman-teman, akhirnya ketemu lagi, hampir 2 bulan vakum. Mohon maaf teman-teman, karena sibuknya kegiatan di dunia pekerjaan yang harus membuat saya sering keluar kota. Jadi akhirnya hari ini, saat ini kita bertemu lagi. Dan sesuai janji saya akan review terkait upgrade MN82 saya. Di depan kita sudah ada dua MN82, yang satu yang warnanya tan, yang satu warna merah. Dengan upgrade modifikasi yang sedikit berbeda, kan tetapi mukanya sama. Kalau kita lihat, pertama dari bagian muka, saya menggunakan front bumper dari WPL C54 atau dari Land Cruiser yang VX80 ya. Jadi kalau kita lihat ini fitmentnya sangat pas sekali kalau teman-teman perhatikan. Jadi batas ujung dari front bumper bertemu dengan batas ujung dari over fendernya si MN82. Jadi kalau kita lihat yang satu lagi juga sama seperti ini. Terus kalau kita dari samping seperti ini. Jadi fitmentnya sangat pas sekali. Tapi memang butuh ada beberapa adjustment yang saya lakukan untuk bisa memasang bumper ini ke bagian depan bumper mount yang di MN82. Kemudian ada perbedaan di sini kalau teman-teman perhatikan. Jadi ini saya geser dulu ya sebentar. Kalau kita lihat yang bagian belakangnya, yang ini masih menggunakan stoknya yang merah, sedangkan yang warna tan ini saya menggunakan WPL C44 atau lebih ke arah flatbed ya. Jadi saya mendapatkan dua jenis modifikasi yang slightly different, tapi dua-duanya fitmentnya masih cukup proporsional. Jadi kalau teman-teman lihat di sini jarak bodinya memang yang menggunakan flatbed C44 ini lebih pendek dibandingkan yang stoknya dari MN82. Kemudian ya ada beberapa lampu kita pasang LED di atas, yang merah pun juga sama, ada LED bar juga di atas, tetapi kesamaan dari bagian atapnya adalah saya menggunakan roof rack. Roof racknya dari RGT 136161. Jadi ini cukup menarik karena ini fitmentnya pas banget. Dari dimensinya itu sangat fit sekali, bisa masuk di roofnya MN82 sehingga membuat kesannya itu lebih adventure. Oke. Ada nggak sih kelemahan menggunakan flatbed C44 ini? Memang ada sedikit kelemahan. Terlihat di sini ada sedikit lebar bagian flatbednya dibandingkan bodi MN82-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi artinya memang bagian belakang akan lebih lebar dibandingkan bagian depan. Akan tetapi kalau kita ngelihat dari garis lurus roda bagian belakang ini masih sama. Jadi artinya gardan yang saya pasang di sini masih bisa align dengan bodi samping dari flatbednya. Oke. Apalagi kesamaannya dari kedua upgrade ini yaitu di gardannya. Jadi dua-duanya menggunakan gardan portalnya WPL. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini yang warna tan, kalau kita lihat di sini ada depannya gardan portal terlihat, dan bagian belakang juga menggunakan gardan portal sama seperti ini. Jadi kalau kita perhatiin gardan portal ini juga cukup pas ya, kalau kita perhatiin ya, nanti habis ini kita ada video trailnya. Jadi begitu pula yang merah. Yang merah juga sama, kita menggunakan gardan portal di sini teman-teman. Dan belakangnya juga gardan portal. Jadi kenapa saya menggunakan gardan portal? Biar clearance bagian bawahnya itu jauh lebih baik dibandingkan gardan straight ya. Nah, suspensi juga ada dua jenis suspensi saya gunakan di sini. Yang satu adalah suspensinya TRX 4M untuk bagian belakang. Kita lihat di sini, teman-teman. Memang jaraknya itu lebih pendek karena menggunakan portal, otomatis saya adjust ketinggian suspensinya. Kalau MN82 stoknya suspensi cukup lumayan tinggi yang bagian depan, tetapi yang bagian belakang kurang lebih hampir sama. Jadi artinya applicable banget, bisa masuk ke dalam gardannya si MN82 dan bagian chassisnya ini. Jadi kalau kita perhatiin di sini, nah ini saya arahin ke sini biar kelihatan, tinggal dibaut aja. Jadi almost PNP ya teman-teman ya. Kalau yang bagian depan, karena dia menggunakan gardan portal, otomatis saya harus memendekkan ketinggian dari
shocknya MN82. Kalau bagian depan shocknya MN82 itu lebih panjang dibandingkan shocknya TRX 4M. Jadi artinya dua-duanya bisa masuk. Yang TRX 4M 4-4-nya suspensi bisa kita pasang di sini. Kemudian kalau yang merah saya menggunakan shock suspensi dari MN111. Jadi MN111 yang 1:18. Jadi terlihat di bagian belakang juga sama. Memang dia lebih keras suspensinya dibandingkan yang TRX 4M yang aftermarket ya, yang ini ya. Jadi kalau kita perhatiin di sini juga terlihat shocknya ini MN111. Nah, untuk aksesoris ya bisa teman lihat, saya taruh ATV di belakang yang skalanya sama 1:18 juga, jadi terlihat masih cukup scale. Beberapa aksesoris di roof, kemudian figur juga saya pasang, kemudian saya pasang sling juga di sini untuk menambah kesan adventure-nya. Kalau snorkel kan emang sudah dapat, jadi saya tambahin aja tulisan Toyota di sini. Saya cat warna putih biar terlihat lebih terhighlight ya warna tulisan Toyotanya. Soalnya yang aslinya kan stoknya tidak ada tulisan, hanya emboss tulisan Toyota aja. Oke. Untuk yang ini aksesoris saya ambil dari MN punya yang waktu itu pernah saya share juga, yaitu MN85, yaitu ada set owning, ada troli, ada box, tapi di sini saya pasang hanya troli, box, dan beberapa kotak-kotak dan tangki bensin aja, jerikan ya. Oke. Kita turun ke arah roda. Nah, ini roda nanti saya share linknya ya, teman-teman ya. Jadi roda ini udah include, kebetulan dia itu bitlock dia. Jadi ban untuk seri MN ataupun WPL yang 1:12. Dan ini cukup empuk ya teman-teman ya kalau kita lihat. Bahkan kalau dia berdiri di atas bobotnya, terlihat ini agak sedikit kempes, jadi menunjukkan kesan skill-nya. Kemudian untuk crawling juga cukup menarik, karena ban kempes itu bisa meluk obstacle ya, dan lebih lengket. Kemudian kalau ban yang ini, oke, ini satu set ya tadi ya teman-teman ya, jadi velg sama ban jadi satu dapatnya. Nah kalau yang ini saya pakai bannya ALF Extreme, jadi peleknya 3D print, hexnya tetap hexnya 5, hex standarnya MN WPL, tetapi kalau kita ngeliat kesannya dia memang terlihat lebih maskulin dibandingkan yang warna coklat ini ya teman-teman ya. Jadi sedikit ada trimming di bumper depan dan over fendernya supaya artikulasinya ini bisa dilakukan secara optimal tanpa menyangkut-nyangkut ya teman-teman ya. Lihat di sini. Oke, kita bongkar bagian dalam, tapi sebelumnya saya infokan dulu bahwa saya menggunakan ESC Surpass Hobywing 80 ampere. Kemudian receiver transmitternya untuk yang merah ini menggunakan radio link yang 6 channel. Baterainya masih di 2S dan kompartemen baterai tetap sama, posisinya ada di bagian depan. Jadi terlihat ini sangat fit banget. Tapi ada sedikit saya potong bagian belakang supaya baterai yang lebih besar bisa masuk ke dalam. Jadi agak ngedorong ke dalam. Ini nanti kita lihat bagian dalamnya ya. Kemudian sama halnya juga yang yang 10 ini saya melakukan perubahan menggunakan motor brushless dari Surpass. Nanti saya kasih linknya. Jadi yang ini brush, yang ini brushless. Jadi kalau kita lihat brushlessnya memang ukurannya sama kayak motor 370, dan bagian ininya juga saya trimming. Bagian dalam kap depannya ini untuk tempat baterainya supaya baterai yang lebih besar bisa masuk ke dalam dan kita bisa bermain lebih lama lagi. Oke, saya rasa itu untuk leaf spring kita tidak ada pembongkaran, hanya menggunakan stoknya, jadi tidak melakukan upgrading di leaf springnya, hanya suspensinya aja. Kemudian link rod bagian depan saya ganti yang metal, pakai punyanya MN78 kalau nggak salah, karena sepertinya bagian depan ini sama dengan MN78. Kemudian sama juga yang warna merah juga saya menggunakan MN78 untuk link rod depannya. Jadi dia terbuat dari metal, kebetulan warnanya hitam tidak terlihat, tapi dia metal. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah sini sebelum kita bongkar, terlihat bahwa saya menggunakan motor brush 370 single speed dengan gearbox yang metal, dan kopelnya juga metal teman-teman. Jadi 370 yang ultra torque ini torsinya sangat besar sekali,
Jadi tidak mengandalkan speed karena memang 370 yang single speed ini untuk digunakan, sering saya gunakan untuk adventure ya teman-teman ya. Jadi dua unit ini malah lebih ke arah ke adventure. Kan tetapi memang kalau brushless itu throttle-nya lebih smooth ya dibandingkan yang brush. Oke, terlihat juga di sini bagian bawah gearbox-nya. Saya sedikit ekstrim melakukan pemotongan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang brushless itu saya tidak merubah sama sekali. Akan tetapi yang brush yang sebelah sini, yang di tangan kiri saya, terlihat bahwa ini saya membuat celah tengah karena gearbox yang besi ini itu agak menonjol ke bawah. Jadi saya coba menggunakan spacer atau lifter untuk peninggi gearbox. Ini sudah mentok, jadi bagian bawah bodinya pun udah saya trimming, kan tetapi masih keluar. Jadi artinya saya harus motong. Memang harusnya sih nggak harus sebanyak ini, cuman kemarin kebablasan. Saya rasa sih teman-teman juga sudah ada yang melakukan upgrading dengan single speed gearbox, jadi bisa lebih rapih dibandingkan ini ya. Jadi saya sarankan sih jangan sampai motong sampai keseluruhan begini karena akan bisa mengganggu kerigidan dari sasis ya. Tetapi saya kasih penguatan di sisi kanan kirinya itu ada metal untuk mereinforce chassisnya itu sendiri. Jadi terlihat bahwa kalau yang brushless karena dia ukurannya sama dan saya menggunakan gearbox stok dari MN82 untuk yang ini, artinya lebih simple untuk upgradingnya, jadi tidak merusak bagian skid plate dari MN82. Oke teman-teman, langsung kita bongkar. Kita coba tes dulu ya unitnya. Oke. Nah, ini juga LED-nya saya pasang, sudah menyala dua-duanya. Oke teman-teman, untuk yang 10 ini saya nyoba transmitter remote baru dari Hot RC. Kalau teman-teman lihat, ini ada 6 channel dan harganya cukup affordable ya. Dan pace-nya juga cukup baik. Dan dia ada fingertip-nya ini buat belok, jadi ada tambahan. Kemudian kalau kita lihat, kita ambil contoh obstacle yang mau kita lewati. Yang ini, kita coba dulu yang warna 10 ya. Sini. Karena brushless, jadi lebih smooth ya, kalau menurut saya. Terlihat bahwa suspensinya juga karena bannya dia cukup lembut, jadi cukup bisa meredam rintangan-rintangan. Nah sekarang kalau kita cek yang merah. Oke, sekarang kita coba yang warna merah. Kita taruh sini dulu. Jadi memang suspensi dia memang agak lebih keras karena bannya juga agak keras kalau ALF Extreme karakternya. Cuman karena dia motif dari ban ekstrimnya ini cukup skill, jadi saya gunakan di sini. Kalau lihat dari suaranya, nah terlihat perbedaannya. Kalau dia torsinya tinggi, speednya rendah, tapi powernya besar. Torsinya besar. Kalau yang ini dia lebih halus. Tapi bukan berarti nggak kuat, cukup kuat juga. Nanti saya kasih link di motornya masing-masing ya. Oke, sekarang kita buka unitnya. Oke, teman-teman, ini dia bempernya. Jadi agak sedikit tricky ya teman-teman ya. Saya rasa sih teman-teman bisa mengakalinya. Kalau saya sih ngakalinnya dengan cara menggunakan link base-nya, link base bagian belakang dari MN86. Ini dia nih teman-teman kalau kita lihat. Jadi saya buat kuncian di bawah sini, saya baut dari bumper C54, kemudian saya kunci lagi dengan plastik.
Jadi akhirnya dia terbentuk seperti ini bentuknya nih teman-teman nih kalau diperhatiin. Jadi memang agak tricky, saya rasa sih orang-orang masing-masing punya caranya masing-masing supaya bisa memasang ini. Ini yang saya lakukan menggunakan link base-nya dari ML86 bagian belakang. Kemudian saya pasang lagi dengan plastik untuk mengunci link base-nya itu ke bagian dudukannya bempernya C44. Baru saya baut ke body sebagai pengunci juga. Informasi aja bahwa baut yang saya gunakan untuk mengunci dari chassis ke body tetap sama posisinya dengan stoknya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah posisi gearbox single speed yang saya gunakan. Saya menggunakan racer juga di sini, terlihat ada racernya ya teman-teman ya. Ini racernya. Jadi dia ada peninggi, ini saya kunci dengan baut yang warna kuning brass. Terus kemudian kopel menggunakan metal pakai punya MN78 depan belakangnya. Kemudian servo saya menggunakan Surpass 17G. Terlihat di sini. Ntar saya juga update tuh servo bagian depannya, bisa teman lihat. Sederhana. ESC-nya saya taruh di samping kemudi untuk yang merah. Lihat teman-teman, lihat ada di dalam sini. Itu dia ESC-nya. Ini dia. Tombol power juga saya taruh di atas ini ya supaya bisa melindungi dari air juga, lebih gampang. Memang agak sedikit kurang proper, tapi saya rasa itu yang terbaik untuk bisa bermain lebih optimal di air ya. Jadi kalau kita perhatiin memang sederhana banget chassisnya, tidak ada perubahan yang terlalu neko-neko, hanya perubahan drastis di bagian dasar skid plate-nya saya potong untuk yang merah ini. Saya menggunakan single speed, tapi saya kunci ulang dengan besi racer tadi yang ini. Jadi supaya dia bisa mengunci sisi kanan kirinya, tidak kendor. Oke, kita coba buka yang warna teh. Ini juga sama, menggunakan link base bagian depan dari link base bagian belakang MN86. Terus dikunci dengan plastik bagian sininya. Dah, gitu aja. Teman-teman bertanya, posisi receiver-nya itu ada di mana ya? Nah, receiver tuh saya simpan di sini nih teman-teman nih. Jadi di balik dashboard depan. Jadi di balik dashboard itu ada ESC. Receiver. Jadi di balik dashboard itu ada space yang bisa kita gunakan untuk meletakkan receiver. Jadi terlihat di sini receivernya. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin ada di sisi sebelah sini. Ini dia. Yang merah pun sama. Jadi kalau dari dalam kemudi posisi sebelah kanan di belakang dashboard. Nah, kalau yang ini, saya nggak bisa buka terlalu lebar karena saya harus buka dulu ininya sebentar. Agak ribet bukanya, cuman bukan berarti kita harus begini setiap saat kita mau ganti baterai ya. Ini karena saya mau info ke teman-teman aja. Jadi artinya cara ngebuka body dari chassisnya itu memang sedikit rumit karena saya harus memaksakan masuk receiver di balik dashboardnya. Kemudian untuk yang ten ini juga ada sedikit pemotongan di bagian tengah ini. Ada sedikit pemotongan karena saya meletakkan ESC-nya di bagian depan sini nih teman-teman. Ini dia. Jadi butuh space ruangan di bawah deck interior sama sedikit ngetrim dashboard bagian bawah untuk bisa ESC itu masuk di bawahnya. Karena yang ini berbeda. Kalau ini ESC di dalam, yang merah ini kan ESC-nya ada di bagian samping kemudi. Jadi terserah pilih mana, dua-duanya bisa dilakukan. Artinya saya harap ini sih bisa ngebantu teman-teman dalam membuat opsi pilihan upgrade meletakkan ESC-nya. Oke, kalau kita lihat gearbox di sini, ini saya bilang tadi motor brushless dari Surpass, gearboxnya masih yang stoknya, yang kita punya dari MN82, cuman dalamannya saya udah ganti dengan yang metal. Nanti saya share juga link pembelian gear metalnya. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, shock towernya masih sama, yang di belakang juga masih sama,
hanya adjustmentnya di bagian ngetrim bodi bagian bawah sini sama dashboard, meletakkan ESC-nya ada di sini bagian depan, baterai tetap sama di depan. Jadi perbedaannya adalah yang ini karena menggunakan C44 bagian belakangnya, jadi saya harus membuka dulu bodi bagian belakang baknya MN82 yang 10 ini, saya ganti, saya pasang dengan flatbednya si C44 dan saya baut ke bodinya, jadi biar dia ngunci lebih kuat lagi. Saya rasa oh ya, paling sini saya tambah sedikit over fender. Jadi over fendernya ini saya ambil dari punyanya Aldi RC P06 kalau nggak salah, yang Mercedes-Benz ya, Unimog. Saya pasang di sini nih over fendernya untuk menambah aksen adventure lagi. Jadi lampu ya seperti biasa lah, kita hanya colok-colok aja. Kalau yang ini juga sama. Jadi saya hanya pasang lampu yang bagian depan yang putih, belakangnya merah, hanya 4 titik lampu. Jadi lampu sign-nya tidak ada, jadi masih standaran. Jadi saya rasa cukup sekian upgrade dari MN82 saya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi saya nggak perlu harus tutup lagi ya. Jadi kembali ke arah upgrade-nya tadi. Kalau yang ini mungkin lebih ke arah obstacle yang bisa dibilang lebih terjal, lebih berat karena torsinya cukup tinggi. Kalau yang ini lebih ke arah adventure aja. Nah, saya melihat bahwa MN82 ini memang cukup menarik untuk di-develop karena bodinya yang LC76 ini tuh menurut saya body Toyota Land Cruiser yang ikonik ya. Ikonik maksud saya. Jadi teman-teman kalau ngeliat dari jauh ini mirip-mirip dengan killer body sebenarnya. Jadi artinya semua pengembangan yang bisa dilakukan MN82 kemungkinan besar akan terlihat bagus. Dan di luar sana saya juga melihat beberapa modifikasi menggunakan box di belakangnya yang lebih tertutup dan lebih ke arah camper van ataupun buat touring, itu cukup keren-keren juga. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah terus menyaksikan Marino RC. Ingat, ini hanya sharing, tidak ada niatan mengajarkan siapapun. Apabila ada revisi atau masukan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih terus menyaksikan Marino RC.